satu. Menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria beraksi. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue tradisional Putu Mayang atau yang biasa disebut petulo di daerah Jawa Timur. Kue ini sangat legendaris dan rasanya itu enak banget. Bisa dijadikan ide jualan sahabat. Bahannya adalah 20 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir pewarna merah dan hijau, garam secukupnya, 2 gelas santan atau sekitar 500 ml. Sedangkan untuk bahan sausnya atau yang disebut dengan kuah kinca, siapkan 2 potong gula merah, 1 sendok makan tepung tapioka, 2 gelas santan, dan 1 sendok teh garam. Juga siapkan juga daun pandan ya, dan daun pisang untuk mengalasi adonannya. Atau jika tidak ada, gunakan kertas roti. Dan jika ada, sediakan cetakannya seperti ini. Jika tidak memiliki cetakan seperti ini, tidak perlu khawatir ya sahabat, bisa menggunakan plastik biasa atau plastik segitiga. Nah seperti ini ya, ujungnya akan kita gunting dan kita double plastiknya agar tidak mudah sobek. Cara membuatnya: siapkan panci, kemudian masukkan tepung berasnya. Lalu tambahkan gula pasir, garam secukupnya atau sekitar 1/4 sendok teh, dan santan. Untuk santannya ini masukkan secara bertahap agar adonan tidak bergerindil. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Dan terakhir masukkan sisa dari santannya. Kemudian setelah itu rebus adonan menggunakan api kecil saja agar bagian bawah dari panci tidak mudah gosong. Sambil terus diaduk-aduk hingga adonan ini mengental atau padat. Tetapi tidak perlu sampai mendidih ya sahabat. Yang penting adonannya telah mengental atau padat. Nah seperti ini ya. Kemudian setelah itu sisihkan. Nah seperti ini ya, kita tunggu hingga adonan ini dingin terlebih dahulu. Kemudian kita buat atau kita siapkan sausnya. Haluskan gula merah, kemudian tuang ke dalam panci dan tambahkan air kurang lebih setengah gelas. Kemudian didihkan hingga mendidih. Setelah mendidih, saring gula merah cair ini agar kotorannya yang terdapat di dalam gulanya tidak ikut masuk ke dalam sausnya. Nah seperti ini ya sahabat. Kemudian tambahkan santannya dan rebus kembali hingga mendidih. Dan jangan lupa masukkan daun pandan serta sedikit garam agar terasa lebih gurih. Kemudian aduk-aduk terus sampai adonan ini mendidih. Kemudian masukkan larutan tepung maizena atau tepung tapioka dan biarkan hingga mendidih. Setelah itu sisihkan. Sedangkan adonan putu mayangnya setelah dingin campurkan dengan tepung tapiokanya secara bertahap sambil diaduk-aduk
hingga tercampur rata atau menyatu antara adonannya dengan tepung tapiokanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian adonan ini pun siap untuk diberi warna. Untuk pewarnaannya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Di sini Wangi Pandan menggunakan 2 pewarna makanan, yaitu merah dan hijau. Kemudian aduk adonan hingga menyatu dengan warnanya. Gunakan sendok plastik agar adonannya tidak melekat pada sendoknya. Karena jika sahabat menggunakan sendok berbahan kayu, dipastikan adonan akan melekat. Nah, seperti ini ya. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, Wangi Pandan mengucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini dengan cara mensubscribe. Terima kasih sebelumnya. Subscribe itu gratis selama-lamanya, jadi jangan khawatir ya sahabat. Nah, jika sahabat memiliki cetakan seperti ini, masukkan adonan, kemudian tinggal ditekan saja seperti ini. Dan ini sangat mudah ya sahabat. Tinggal ditekan saja. Harga dari cetakan ini seharga Rp16.000 di pasar tradisional. Namun jika sahabat tidak memiliki cetakan seperti ini, tidak perlu khawatir. Bisa menggunakan plastik segitiga. Nanti setelah ini Wangi Pandan akan menunjukkan caranya tanpa menggunakan cetakan. Nah, untuk babak pertama ini kita kukus terlebih dahulu menggunakan panci kukusan yang airnya telah mendidih. Kemudian kukus adonan selama kurang lebih 7-9 menit. Tergantung dari besarnya kompor masing-masing. Setelah itu tiriskan. Untuk adonan yang berikutnya Wangi Pandan mencetak tanpa menggunakan cetakan. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga, kemudian kita semprotkan saja seperti ini. Simple banget kan sahabat? Nah, seperti ini ya. Untuk besarnya dari lubang dari plastik segitiganya, sesuaikan saja dengan selera sahabat. Namun adonan ini agak sedikit mengeras, sehingga sahabat harus menekannya. Nah, setelah itu lanjutkan dengan mengukus adonan. Setelah adonan ini siap, langsung dapat disajikan hangat-hangat bersama dengan kuah kincanya. Dan rasa dari putu mayang ini sangat gurih dan manis, menyatu menjadi satu. Dan rasa tradisionalnya dapat banget karena menggunakan daun pandan. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa. Bau harum mewangi menggugah selera untuk nikmati. Di perapian sibuk si cantik menyiapkan hidangan.